Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar routing dinamis pada teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Pengertian routing dinamis. Routing dinamis adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Jika ada perubahan topologi di dalam jaringan, maka router akan otomatis membuat jalur routing yang baru. Routing dinamis ini berada pada lapisan network layar jaringan komputer dalam TCP/IP protokol switch. Routing dinamis merupakan routing protokol yang digunakan untuk menemukan network serta melakukan update routing tabel pada router. Routing dinamis ini lebih mudah dilakukan daripada menggunakan routing statis dan default. Meskipun begitu, routing jenis ini terdapat perbedaan dalam pemrosesan data di CPU router dan penggunaan bandwidth dari link jaringan. Fungsi router dalam jaringan komputer adalah untuk melakukan routing. Routing sendiri terdiri dari beberapa macam. Salah satu macam routing yang sering digunakan dalam jaringan komputer adalah routing dinamis. Keunggulan dan kelemahan router dinamis. Jika dibandingkan kelemahan dan kelebihan static routing dengan routing dinamis, maka lebih baik kita memilih routing dinamis dalam penerapan di jaringan yang cukup besar. Routing dinamis memiliki beberapa keunggulan, di antaranya hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan routernya atau jaringan yang berada di bawah kendali router tersebut. Tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Jika terdapat penambahan suatu network baru, maka semua router tidak perlu mengkonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan yang akan mengkonfigurasi ulang. Sedangkan kelemahan router dinamis adalah sebagai berikut. Beban kerja router menjadi lebih berat karena selalu memperbarui IP tabel pada setiap waktu tertentu. Kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP tabel memakan waktu lama karena router akan melakukan broadcast ke semua router sampai ada IP tabel yang cocok. Setelah konfigurasi selesai, router harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang tersedia. Protokol pada routing dinamis. Seiring perkembangan sejarah jaringan komputer, sudah banyak macam-macam protokol dalam jaringan routing dinamis yang diterapkan saat ini. Di antaranya adalah RIP atau Routing Information Protocol. RIP merupakan protokol yang memberikan routing tabel berdasarkan router yang terhubung langsung, lalu akan memberikan informasi ke router selanjutnya yang terhubung langsung. Adapun informasi yang diberikan dalam protokol RIP yaitu host, network,
subnet, dan rute default. Routing ini menggunakan algoritma distance vector, metrik yang dilakukan berdasarkan hop count untuk pemilihan jalur terbaik. Jika hop count lebih dari 15, maka paket datagram akan dibuang. Update routing akan dilakukan secara broadcast setiap 30 detik. RIP terdiri atau dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, RIP versi 1. Hanya mendukung routing class full. Tidak ada info subnet yang dimasukkan dalam data perbaikan routing. Tidak mendukung VLSM atau Variable Length Subnet Mask. Adanya fitur perbaikan routing broadcast. Kemudian RIP versi 2. RIP versi 2 ini yang pertama mendukung routing class full dan classless. Kemudian info subnet dimasukkan dalam data perbaikan routing. Mendukung VLSM atau Variable Length Subnet Mask. Perbaikan routing multicast. Secara umum, RIP versi 2 tidak berbeda jauh dengan RIP versi 1. Perbedaan yang ada terlihat pada informasi yang diberikan antar router. Pada RIP versi 2, informasi yang dipertukarkan terdapat autentifikasi. Kelebihan Routing Information Protocol atau RIP, yang pertama menggunakan metode Triggered Update. Yang kedua memiliki timer untuk mengetahui kapan router harus kembali memberikan informasi routing. Yang ketiga, jika terjadi perubahan pada jaringan sementara waktu pada timer belum habis, router tetap harus mengirimkan informasi routing karena dipicu oleh perubahan tersebut atau triggered update. Yang terakhir, mengatur routing menggunakan RIP tidak rumit dan memberikan hasil yang cukup dapat diterima, terlebih jika jarang terjadi kegagalan link pada jaringan. Kemudian kekurangan RIP atau Routing Information Protocol. Yang pertama, jumlah host yang terbatas. Yang kedua, tidak memiliki informasi tentang subnet setiap rute. Yang ketiga, tidak mendukung Variable Length Subnet Masking atau VLSM. Yang terakhir, ketika pertama kali dijalankan, RIP hanya mengetahui cara routing ke dirinya sendiri, informasi lokal atau local host, dan tidak mengetahui topologi jaringan tempatnya berada. Yang kedua, IGRP atau Interior Gateway Routing Protocol. IGRP adalah sebuah routing protokol yang dikembangkan pada pertengahan tahun 1980-an oleh Cisco System Inc. Tujuan utama penciptaan IGRP adalah untuk menyediakan protokol yang kuat untuk routing dalam sistem otonomi. IGRP memiliki hop maksimal 255, tetapi defaultnya sendiri adalah 100. IGRP menggunakan bandwidth dan garis menunda secara default untuk menentukan rute terbaik dalam sebuah internetwork atau composite metric. Protokol routing ini menggunakan algoritma distance vector. IGRP menggunakan composite metric yang terdiri atas bandwidth, load, delay, dan reliability.
Update routing dilakukan secara broadcast setiap 90 detik. Pada IGRP, routing dilakukan secara matematik berdasarkan jarak. Untuk itu, sistem IGRP sudah mempertimbangkan beberapa hal sebelum mengambil keputusan jalur mana yang akan ditempuh. Adapun hal yang harus diperhatikan tersebut diantaranya load, delay, bandwidth, reliability. Karena protokol ini diciptakan oleh Cisco, maka di dalam kumpulan perintah dasar Cisco terdapat perintah untuk mengatur protokol ini. Kelebihan IGRP atau Interior Gateway Routing Protocol mendukung sampai 255 hop count. Kemudian, untuk kekurangan IGRP atau Interior Gateway Routing Protocol, jumlah host yang terbatas. Yang ketiga, OSPF atau Open Source Path First adalah sebuah routing protokol standar terbuka yang telah diaplikasikan oleh sejumlah vendor jaringan dan dijelaskan di RFC 2328. Jika kita memiliki banyak router dan tidak semuanya adalah router Cisco, maka kita tidak dapat menggunakan IGRP. Jadi pilihan kita tinggal RIP versi 1, RIP versi 2, atau OSPF. Jika jaringan yang dikelola adalah jaringan besar, maka OSPF adalah pilihan satu-satunya. OSPF ini adalah sesuatu yang disebut rute redistribution, yaitu sebuah layanan penerjemah atau routing protokol. OSPF bekerja dengan sebuah algoritma link state yang disebut algoritma Dijkstra atau SPF. Cara kerja dari protokol ini adalah pertama, sebuah pohon dengan jalur terpendek akan dibangun, kemudian routing tabel akan diisi dengan jalur-jalur terbaik yang dihasilkan dari pohon tersebut. OSPF hanya mendukung routing IP saja. Update routing akan dilakukan secara flooded saat terjadi perubahan topologi jaringan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan OSPF atau Open Source Path First. Yang pertama, tidak menghasilkan routing loop. Yang kedua, mendukung penggunaan beberapa metrik sekaligus. Yang ketiga, bisa menghasilkan banyak jalur ke sebuah tujuan, membagi jaringan yang lebih besar menjadi beberapa area. Yang terakhir, waktu yang diperlukan untuk konvergen lebih cepat. Kemudian, kekurangan OSPF atau Open Source Path First. Yang pertama, membutuhkan basis data yang besar. Dan yang kedua, lebih rumit. Yang keempat, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol adalah sebuah routing protokol yang menggunakan algoritma Advanced Distance Vector dan menggunakan cost load balancing yang tidak sama. Algoritma yang dipakai adalah kombinasi antara distance vector dan link state, serta menggunakan diffusing update algorithm atau dual untuk menghitung jalur terpendek. Distance vector protokol merawat satu set metrik yang kompleks untuk jalur tempuh di jaringan lainnya. Broadcast IGRP diupdate setiap 90 detik ke semua router yang berdekatan. Setiap update hanya dimasukkan perubahan jaringan. IGRP sangat cocok untuk diterapkan pada jaringan komputer yang besar.
EGRP atau EIGRP sama-sama sudah mempertimbangkan masalah bandwidth yang ada dan delay yang terjadi. Kelebihan Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Yang pertama, melakukan konvergensi secara tepat ketika menghindari loop. Yang kedua, memerlukan lebih sedikit memori dan proses. Yang ketiga, adanya fitur loop avoidance. Kemudian kekurangan Enhanced Interior Gateway Routing Protocol hanya dapat digunakan untuk router Cisco. Yang kelima, Border Gateway Protocol merupakan salah satu jenis routing protokol yang ada di dunia komunikasi data. Sebagai routing protokol, BGP merupakan kemampuan untuk melakukan pengumpulan rute, pertukaran rute, dan menentukan rute terbaik menuju ke sebuah lokasi dalam sebuah jaringan. Routing protokol juga pasti dilengkapi dengan algoritma yang pintar dalam mencari jalur terbaik. Namun yang membedakan BGP dengan routing protokol lain adalah BGP termasuk ke dalam kategori routing protokol jenis Interior Gateway Protocol. BGP merupakan Distance Vector Exterior Gateway Protocol yang bekerja secara cerdas untuk merawat path-path ke jaringan lainnya. Update-update akan dikirim melalui koneksi TCP. Protokol ini biasanya digunakan antara ISP dengan ISP dan atau antara klien dengan klien lainnya. Dalam implementasinya, protokol ini digunakan untuk membuat rute dari traffic internet atau autonomous system. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan Exterior Gateway Protocol atau EGP sangat sederhana dalam instalasi. Kemudian kekurangan Exterior Gateway Protocol atau EGP sangat terbatas dalam mempergunakan topologi jaringan. Terima kasih telah menyaksikan, semoga video ini bermanfaat. Selamat belajar, sehat, semangat, luar biasa. Dengan belajar, wujudkan mimpimu. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.